Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar sobat guru semua yang ada di seluruh pelosok Indonesia dari Sabang dan sampai Merauke. Semoga teman-teman guru semua tetap diberi kesehatan agar tetap dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang guru, yaitu mengajar meskipun saat ini kita dituntut untuk dapat mengajar secara online. Oke, sebelum masuk ke dalam video tutorial, saya ingin mengucapkan beberapa hal. Yang pertama yaitu saya mengucapkan marhaban ya Ramadan bagi teman-teman guru yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh subscriber yang telah subscribe channel ini untuk mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, maka silahkan subscribe karena channel ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, entah itu dalam waktu yang lama ataupun waktu yang singkat. Intinya apa? Intinya subscribe itu gratis. Jadi luangkan waktu Anda untuk klik tombol subscribe di bawah layar video ini. Oke, sekarang kita akan langsung memulai bagaimana cara membuat soal secara online. Nah, teman-teman semua bisa buka di Google, kemudian teman-teman buka akun Google Drive teman-teman. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada folder, kemudian ada juga file. Nah, teman-teman bisa klik baru, kemudian kita klik folder. Sampai kita buat folder dulu karena untuk memudahkan kita dalam memilah dan memilih mana yang folder ujian dan mana yang materi ya. Di sini kita kasih nama saja ujian online. Kemudian kita buat. Nah, di sini sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk, maka kita klik. Nah, karena kosong, oleh karena itu kita klik baru, kemudian kita klik lainnya dan Google Formulir karena kita akan membuat soal online dalam bentuk Google Form. Nah, di sini sebelum kita membuat semuanya, kita atur beberapa bagian dulu. Yang pertama kita langsung ke menu setting atau setelan, langsung ke bagian kuis. Karena kita formulirnya akan membuat menjadi soal online atau kuis, sehingga kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian untuk rilis nilai, teman-teman bisa aktifkan ini segera setelah setiap pengiriman. Jadi ketika siswa selesai mengerjakan soal, siswa langsung mengetahui nilainya dia itu berapa, nilai yang didapatkan oleh siswa tersebut itu berapa ya. Jika sudah, langsung klik simpan. Nah, kalau ada beberapa pengaturan lagi yang teman-teman mau atur, teman-teman bisa atur lagi di setelan ya. Nah, kemudian kumpulkan alamat email ini opsi, teman-teman bisa centang ataupun tidak. Kalau saya lebih memilih tidak karena tidak semuanya siswa pasti memiliki email ya. Kita tidak bisa menuntut siswa untuk wajib punya email dulu, apalagi siswa tersebut masih di kelas-kelas rendah, khususnya misalnya mungkin masih di TK ataupun SD, ini sangat minim sekali untuk memiliki email. Tapi jika mungkin sudah berada pada jenjang perkuliahan, SMA maupun SMP, silakan saja. Oke, kemudian di sini ada batasi ke satu tanggapan. Maksudnya ini adalah ketika siswa tersebut sudah selesai mengerjakan soal, ketika ini kita centang, maka siswa tersebut sudah tidak bisa lagi mengisi kuis tersebut gitu ya, karena sudah dibatasi hanya satu kali mengisi saja. Tetapi jika dihilangkan, dia bisa berkali-kali mengisi. Contoh, dia sudah selesai mengerjakan semua soal, sudah dikirimkan, sudah dikumpulkan, kemudian dia bisa mengerjakan lagi seperti itu. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita mencentang ini, maka siswa tersebut wajib untuk memasukkan emailnya. Tetapi kalau kita hilangkan, maka siswa tersebut tidak wajib untuk login dengan email yang dia miliki. Nah,
Nah, kemudian di sini responden dapat edit setelah mengirimkan. Ini jangan dicentang karena nanti siswa itu bisa mengedit isinya. Kemudian lihat diagram ringkasan pun tidak usah dicentang, tidak masalah. Lalu di presentasi teman-teman bisa tampilkan status progres, kemudian acak urutan pertanyaan. Jadi setiap siswa akan mendapatkan pertanyaan itu berbeda-beda. Bisa jadi siswa A akan mendapatkan nomor 1 di nomor 1, siswa B bisa jadi nomor satunya itu adalah soal nomor 20 pada siswa pertama. Jadi soalnya teracak-acak. Ini seperti soal ujian-ujian nasional pada umumnya yang berpaket-paket itu ya. Nah, kemudian pesan konfirmasi ini adalah apa tanggapan dari teman-teman guru semua untuk diberikan kepada siswa ketika mereka sudah selesai mengerjakan. Misalnya di sini saya tuliskan selamat, Anda telah menyelesaikan UBK online SMA IP Insan Cendekia Singapura. Misalnya seperti itu ya. Kemudian jika teman-teman memiliki link ataupun situs yang teman-teman mau arahkan, bisa juga teman-teman taruh di sini. Tinggal teman-teman centang ini. Kalau teman-teman sudah centang tampilkan link ini, maka link yang teman-teman taruh di deskripsi sini akan bisa diklik. Misalnya saya taruh, saya tuliskan, jika Anda ingin mempelajari materi kembali, maka silahkan kunjungi situs www.semaip7.com/e-learning. Nah, misalnya gitu ya. Maka situs ini nantinya akan bisa diklik. Kan lebih baik kalau teman-teman tambahkan HTTP di depan. Oke. Kemudian klik simpan. Nah, klik tadi kita sudah atur ya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat kolom pertanyaan dan juga biodata siswa. Ya, saya lebih terkesan daripada menyebutnya biodata, kita sebutnya saja login ya, menu login pada siswa. Nah, di sini teman-teman guru bisa tuliskan di sini judul dari pembahasannya. Karena ini ujian, maka kita bisa isikan UBK, ujian berbasis komputer online, UBK online, matematika wajib kelas 10 MIA ya, matematika ilmu alam. Kemudian di deskripsinya kita bisa tuliskan deskripsi petunjuk pengisian.
Oke, jadi kira-kira seperti ini menu deskripsi ya, deskripsi dari judul pada ujian online yang akan dibuat. Ini hanya sebuah gambaran saja. Jika teman-teman guru ingin mengeksplor, ya silakan saja gitu. Ini hanya beberapa garis besar, mau diikuti silakan, mau buat sendiri juga tidak masalah ya, karena pasti setiap mata pelajaran berbeda-beda. Nah, karena ini mata pelajaran matematika biasanya hanya terdiri atas 40 nomor, sehingga satu nomor itu nanti akan mendapatkan skor 2,5 gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat menu login terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita bisa tuliskan username, atau nama lengkap ya. Kemudian ini jawaban singkat, pastikan ini dicentang agar siswa wajib untuk mengisi ini. Untuk kunci jawabannya biarkan saja karena ini menu login. Kemudian kita tambahkan di sini, kita tulis kelas. Pada menu kelas kita pilih di sini adalah drop down ya. Kita pilih karena ini SMA sehingga 10 MIA A, kemudian 10 MIA B, lalu 11 MIA A, 11 MIA B, 12 MIA C, seperti itu ya. Nah, ini juga wajib diisi, jadi nanti siswa itu memilih ya kelas berapa. Kemudian kita tambahkan kembali. Nah, di sini kita tulisnya kode akses. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan, kenapa harus kita buat kode akses? Agar yang bisa mengerjakan soal ini hanyalah siswa kita saja. Jadi jika ada orang-orang di luar sana yang ingin mengerjakan soal-soal kita, itu tidak bisa. Nah, bagaimana cara membuat kode akses? Setelah kita buat namanya ya, kita di sini pilih jawaban singkat ya, tidak usah panjang-panjang. Kemudian kita wajib diisi tetap. Nah, di sini titik 3 ini kita pilih validasi respon. Nah, pada angka kita ubah menjadi ekspresi reguler. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya, karena Google Chrome saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi tulisannya ekspresi reguler. Kemudian yang di sini kita isi kecocokan, dan di sini polanya itu kita isikan, misalnya matematika wajib itu berarti mat 1, itu matematika minat mat 2, dan seterusnya. Ini bisa teman-teman kondisikan. Nah, nanti jika kode aksesnya salah, maka tulisannya maaf, kode akses yang Anda masukkan salah. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menyerahkan kode akses ini, mat 1 ini, kepada siswa teman-teman agar mereka bisa mengerjakan soal yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini sampai tahap ini menu login sudah selesai. Lalu tahap selanjutnya adalah kita membuat ini. Kita klik tambahkan bagian. Nah, secara langsung Google Form akan memberikan bagian baru ya, bagian tanpa judul di sini. Disinilah baru kita akan masuk ke dalam soal. Kita tulis saja, kerjakan soal berikut ini dengan benar. Nah, di sini teman-teman perintahnya bisa disesuaikan, teman-teman bisa eksplor kembali apa-apa saja yang teman-teman ingin tuliskan. Kemudian kita menambahkan soal, kalian di sini ya, kita klik tambah, kemudian pertanyaan. Teman-teman tidak perlu menuliskan nomor karena dia akan teracak, jadi langsung saja masuk ke pertanyaan. Misalnya, berapakah jumlah 1 ditambah 1 sama dengan titik-titik? Nah, pilihan ganda ya. Kemudian jawabannya 1, kemudian di sini di sini 2, kemudian 3, 4, dan 5. Karena kita 5 pilihan jawaban ya, jadi kita sampai 5 saja. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk selalu klik wajib diisi
agar siswa itu wajib mengisi. Kemudian kunci jawaban kita klik. Nah, jawabannya yang mana? Berapakah jumlah 1 tambah 1? Kan 2. Kita pilih 2. Nah, poinnya jangan lupa dimasukkan. Poinnya teman-teman sesuaikan. Jika teman-teman bukan pelajaran matematika, biasanya 50 nomor, berarti satu nomor nilainya 2, maka teman-teman bisa isi 2 gitu ya. Kemudian klik selesai. Lakukan seperti itu semuanya, klik tambahkan, kemudian buat soalnya seperti apa, pilihan ganda dan seterusnya sampai selesai. Di sini saya ubah dulu ya, biar nanti nilainya lengkap menjadi 100. Jadi di sini poinnya saya kasih 50 saja, 50 poin. Nanti nomor 2 pun saya kasih 50 poin ya. Nilai tambah 3 sama dengan berapa? Soalnya 4, 7, 4, 7. Oke, baik teman-teman, di sini hanya sebuah contoh saja ya. Di sini hanya contoh, sehingga saya tuliskannya di sini masing-masing itu skornya adalah 50 ya. 50 poin nomor 1, kemudian yang nomor 2 pun 50 poin, sehingga nanti poin totalnya ini adalah 100. Ini hanya contoh. Nanti teman-teman sesuaikan, kalau 50 nomor ya berarti satu nomor poinnya 2 dan seterusnya. Oh ya, lupa ini wajib diisi. Nah, jika sudah selesai, maka sudah teman-teman bisa mengirimkan link soalnya tersebut kepada siswa. Oh ya, kemudian soal dalam Google Form itu bisa support terhadap gambar ya. Tetapi sejauh yang saya tahu bahwa soal pada Google Form ini masih belum support kalimat matematika ya, seperti misalnya per 1/3 gitu belum bisa, kemudian limit, lalu integral, turunan, dan lain-lain, sehingga teman-teman itu bisa memanfaatkan menu upload foto ya. Jadi teman-teman capture dulu, buat soalnya dulu di di Microsoft Word. Teman-teman bisa buat dulu soalnya di Microsoft Word. Semua cita-cita. Oke, misalnya kayak begini ya, sudah teman-teman buat, teman-teman bisa capture screen dengan cara klik tombol pada keyboard Windows Shift dan S. Windows Shift dan S untuk kita snipping tool ya, kita masuk ke snipping tool, kita capture yang ini. Sudah bentar, saya capture ulang, kita capture, biasanya akan langsung di sebelah kanan sini, tetapi jika tidak ada teman-teman bisa klik ini, kemudian yang sudah masuk kita klik. Nah, kemudian kita akan simpan dalam bentuk gambar. Ini tadi ada ini ya, keyboard, mouse
yang sedikit-sedikit. Ini harusnya kita ke bawahkan dulu tadi, tidak apa-apa, nanti teman-teman buat sendiri. Kita simpan misalnya satu, sudah ada ya misalnya, nah itulah. Nah, kemudian kita keluarkan, masuk lagi di Google Form, kita masukkan gambarnya, kita unggah. Oke, maka selesai ya. Jadi tinggal teman-teman buat saja perintahnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika bukan kita ya, berapakah nilai dari integral tersebut? Nah, misalnya seperti itu. Ini saya buat soal sembarang-sembarang. Nah, jika sudah selesai, maka teman-teman bisa melihat previewnya di sini. Klik tanda mata. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa anak-anak akan diarahkan ke dalam menu login terlebih dahulu. Ini ya, dia harus login dulu di sini. Nah, karena tadi kita sudah buat soalnya itu teracak, sehingga maka kode akses, username, dan kelasnya pun itu teracak. Tidak apa-apa, bisa disesuaikan. Kode akses ini misalnya berapa? Tadi mat 1. Atau tidak, kita kasih salah dulu ya. Misalnya Bindo Bahasa Indonesia 1, kemudian kelasnya itu kita pilih kelas, misalnya kelas 10-nya A. Nama lengkapnya itu adalah nama saya saja misalnya. Nah, kalau kode aksesnya salah, mau berapa kali pun dia ngeklik, maka siswa tersebut tidak akan bisa masuk ya. Maka kode akses ini harus benar dikasih oleh guru. Huruf besar kecil pun akan sangat berpengaruh. Tadi kan hurufnya kecil ya, N -nya. Nah, kita ganti N kecil, kita berikut. Nah, jika sudah sampai sini, maka siswa bisa langsung mengerjakan. Berapa jumlah ini adalah 2, kemudian tadi yang ini hasilnya itu 7. Maka kita tinggal kirim. Nah, sampai sini siswa tersebut sudah mengerjakan soal online. Dia sudah menyelesaikan soal online. Nah, kalau dia mau pelajari lagi, kunjungi situs. Nah, yang tadi sudah kita bahas di depannya, di awal tadi. Nah, yang sudah saya katakan tadi, jika pengaturan pada Google Form kita adalah tidak kita centang batasi ke satu tanggapan, maka mereka akan bisa mengirim kembali. Nah, mereka akan bisa mengirim kembali. Sampai sini tinggal bagaimana cara teman-teman guru untuk melihat mana jawaban asli dari mereka ya. Kalau saya biasanya saya akan lebih mengutamakan ini, saya centang ini, kenapa? Agar mereka nanti tidak bisa mengerjakan lagi ya, karena mereka sudah mengerjakan. Nah, misal saya centang ini, ya misalnya saya buat username lain, Tony Rico misalnya, kemudian 11 Mia A, kode aksesnya mat 1. Nah, jumlahnya 3, kemudian hasilnya 5, hajar sembarang, kemudian 35. Nah, kita kirim. Nah, jika teman-teman mengaktifkan centang yang tadi, maka dia tidak akan meminta, tidak akan bisa mengerjakan soal tersebut secara ulangi karena sudah selesai ya, karena kita hanya batasi satu tanggapan saja tadi ya. Tetapi resikonya adalah siswa tersebut harus login menggunakan akun Google-nya tersebut untuk dapat mengerjakan soal yang sudah kita buat. Oke, di sini paham ya? Nah, sampai sini tadi kan sudah ada 2 siswa yang mengerjakan. Sebagai guru kita bisa mengontrolnya di
respon, kemudian kita bisa melihat ringkasannya. Di sini cukup lengkap, sudah diberikan tabel wawasan, juga pertanyaan yang sering dilewati, username-nya itu siapa-siapa saja yang sudah mengerjakan, kemudian dari kelas mana saja, dan lain sebagainya. Ini cukup lengkap, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh siswa-siswa ya. Kemudian individual itu sendiri, kalau teman-teman mau lihat bagaimana kinerja dari masing-masing siswa, biasanya saya akan terpaku melihat yang individual. Ini layaknya siswa itu masing-masing sudah mengumpulkan ke saya, kemudian saya menilainya masing-masing. Bahkan bila perlu terkadang saya mencetak atau print dari lembar ini ya. Kenapa? Karena ya layaknya untuk arsip kita sebagai seorang guru, berapa sih nilai siswa yang sudah tercapai, seperti itu ya, bisa kita cetak juga. Oke, sampai situ saja. Kalau teman-teman sudah selesai, tinggal teman-teman misalnya mau hapus responnya, teman-teman bisa klik ini, kemudian hapus semua tanggapan. Nah, lalu bagaimana caranya siswa agar dapat masuk ke dalam pertanyaan kita? Teman-teman bisa klik di sini, kemudian teman-teman bisa klik di teman-teman bisa klik di sini bagian mata untuk meninjau soal. Ini adalah soal teman-teman. Teman-teman bisa klik Ctrl C untuk mengkopinya, kemudian teman-teman masuk ke situs bit.ly ya. Bit.ly. Nah, seperti itu. Nah, jika teman-teman belum punya akun Bit.ly, maka silahkan dibuat. Namun jika teman-teman sudah punya, silahkan login saja. Kenapa saya menyarankan teman-teman untuk login? Agar teman-teman bisa meng-custom link yang teman-teman inginkan. Jadi bukan default dari situs Bit.ly. Oke, sampai sini teman-teman bisa klik yes, kemudian kita paste, Ctrl C, kemudian tunggu sejenak, dia akan keluar. Kita kasih nama UBK online RPK wajib 10 ya, 10. Di sini juga teman-teman bisa custom UBK online RPK wajib 10. Kalau kepanjangan dan sebagainya teman-teman bisa custom sendiri sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Klik save. Nah, linknya sudah terbuat ya. Kita bisa copy, kemudian kita masukkan di sini. Dia akan masuk ke dalam Google Form yang sudah kita buat tadi, seperti itu. Oke, hampir selesai. Sedikit lagi, bagaimana cara membatasi siswa agar siswa tersebut mengerjakannya dengan time limiter, batas waktu yang sudah kita tentukan ya. Nah, teman-teman bisa klik di tanda titik 3 ini pada soal yang kita sudah punya, tanda titik 3, kemudian kita klik add-on. Nah, pada add-on ini, Google telah menyediakan beberapa fasilitas untuk Google Form kita. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah form limiter. Teman-teman bisa klik di sini, kemudian install.
setelah teman-teman klik install, teman-teman akan diarahkan untuk login kembali. Login saja dengan akun Google teman-teman. kuasa untuk menggapai semua cita-cita. Oke, sudah selesai ya. Kita bisa klik selesai. Di sini form limiternya sudah keluar. Oke, kita lihat. Oke, kita masuk ke soal lagi. Nah, di sini sudah ada logo add-on atau pengaya ya. Jadi teman-teman bisa klik, kemudian pilih form limiter, lalu set limit, karena kita akan mengatur waktunya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 12.17 ya. Ini adalah waktu tempat saya. Kemudian limit type ini kita pilih date and time. Tanggalnya kita pilih tanggal hari ini, tanggal 27 April. Kemudian waktu terakhir kumpulnya adalah jam 12 ya, 12 PM pukul 18. Saya masukkan di sini. Oke, misalnya 12.15 PM ya. Artinya kita sudah lewat batas waktunya. Kita set. Oke. Ternyata ada error ternyata. Kita ubah dulu jadi 20 saja. Kita set kembali. Oke. Ini masih 12.18 sehingga soalnya masih bisa kita akses. Nah, ini adalah pesan bagaimana jika waktunya sudah habis. Kita bisa tuliskan, mohon maaf, waktu Anda telah habis. Anda tidak dapat mengerjakan soal ini kembali. Silahkan hubungi guru Anda. Ya. Kemudian ini centang saja, tidak apa-apa, save and enable. Oke, karena waktunya masih 12.19 sehingga soalnya masih dapat kita akses ya. Tadi batasnya adalah 12.20. Nah, ini sudah 12.20. Kita coba kembali apakah masih bisa atau tidak. Oke, masih bisa ya, karena 12.20. Kita tunggu sampai 12.21. Oke, sudah 12.21 ya. Sekarang kita coba refresh lagi. Nah, karena kita sudah kehabisan waktu, sehingga waktunya pun sudah tidak bisa diperpanjang ya, sehingga soalnya akan tertutup secara otomatis. Lanjutkan pengumpulan tanggapan, hanya editor formulir yang akan bisa melihat link ini. Jadi karena ini saya login menggunakan akun Google saya, sehingga saya masih bisa
menemukan ini ya. Bagaimana jika saya itu sudah menggunakan akun yang lain? Misalnya saya gunakan di sini pakai Mozilla Firefox, maka dia tidak akan bisa melihat link tersebut, hanya kita yang bisa melihat ya. Nah, ini saya sebagai siswa, misalnya saya terlambat mengerjakan, kita bisa lihat. Nah, jadi waktunya sudah habis ya. Anda tidak bisa mengerjakan soal ini kembali, silakan hubungi guru Anda seperti yang kita sudah tuliskan tadi ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang bertindak sebagai profesi guru, dan saya mengucapkan terima kasih kepada para guru semua yang tetap stay at home, kerja dari rumah. Dengan penuh kesabaran kita tetap mengajar dan mengabdi pada pendidikan, mengabdi pada Indonesia, mengembangkan pendidikan agar lebih baik lagi. Dan untuk para tenaga medis, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman yang berada pada bidang medis selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tetap dapat melayani masyarakat, karena teman-teman saat ini adalah garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Semoga kita berharap, semoga COVID-19 ini segera menjauh dari negara kita, agar kita dapat beraktivitas kembali layaknya seperti biasa. Baik, cukup sekian, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.